Ronggolawe, sang kesatria bumi Tuban. Ronggolawe atau Ranggalawe adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Tetapi meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama besarnya dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban sampai saat ini. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe menyebut Ranggalawe sebagai putra Arya Wiraraja Bupati Songenep, yaitu nama lama Sumenep. Ia sendiri bertempat tinggal di Tanjung, yang terletak di Pulau Madura sebelah barat. Pada tahun 1292 Ranggalawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di sebelah barat Tarik, Sidoarjo sekarang, menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Konon, nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya. Karena berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya, dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kediri. Atau juga mempunyai arti Rangga berarti ksatria atau pegawai kerajaan, dan Lawe merupakan sinonim dari menang, yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Dan Ranggalawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Menurut Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Prasasti Kudadu tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya, ternyata tidak mencantumkan nama Ranggalawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja. Namun Prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Sejarawan Slamet Muljana mengidentifikasi Arya Adikara sebagai nama lain Ranggalawe. Dalam tradisi Jawa, ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah kemudian dipakai anak. Jadi, nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja, kemudian dipakai sebagai nama gelar Ranggalawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan. Yang keduanya masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Makapramuka dan Rakrian Mantri Dwipantara Arya Adikara. Para raton menyebut pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295, tetapi dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanagara naik tahta. Menurut Nagara Kretagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jayanagara terjadi pada tahun 1309. Akibatnya, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1309, bukan 1295. Seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Namun Nagara Kretagama juga mengisahkan, bahwa pada tahun 1295 Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Selain itu Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan, bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanagara. Fakta lain menunjukkan, nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294. Tetapi kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Suka Mereta tahun 1296, sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Jadi, kematian Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 bertepatan dengan pengangkatan Jayanagara putra Raden Wijaya sebagai Raja Muda. Dalam hal ini pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu Nagara Kretagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton, sama sekali tidak membahas pemberontakan Ranggalawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian sehingga penulisnya, yaitu Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Para raton mengisahkan Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati.
Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ranggalawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rakrian Pati. Menurut Ranggalawe, jabatan Pati sebaiknya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ranggalawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota, dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai Pati. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggalawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasihati Ranggalawe, yang merupakan keponakannya sendiri, untuk meminta maaf kepada raja. Namun Ranggalawe memilih pulang ke Tuban. Mahapati yang licik ganti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka atas izin raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menghukum Ranggalawe. Mendengar datangnya serangan, Ranggalawe segera menyiapkan pasukannya. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat Sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi di sana. Ranggalawe bertanding melawan Kebo Anabrang di dalam sungai. Kebo Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembu Sora merasa tidak tahan. Ia pun membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Sora pada tahun 1300. Kidung Ranggalawe dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Ranggalawe memiliki dua orang istri bernama Martaraga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri, bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjampiani. Kedua naskah di atas menyebut ayah Ranggalawe adalah Arya Wiraraja. Sementara itu, para raton menyebut Arya Wiraraja adalah ayah Nambi. Kidung Harsawijaya juga menyebutkan kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sedangkan Ranggalawe adalah perwira kerajaan Singhasari yang kemudian menjadi pati pertama Majapahit. Uraian Kidung Harsawijaya terbukti salah karena berdasarkan Prasasti Sukamreta tahun 1296, diketahui nama pati pertama Majapahit adalah Nambi, bukan Ranggalawe. Nama ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranaraja. Sejarawan Dr. Brandes menganggap Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama. Namun, menurut Slamet Muljana keduanya sama-sama disebut dalam Prasasti Kudadu sebagai dua orang tokoh yang berbeda. Menurut Slamet Muljana, Nambi adalah putra Pranaraja, sedangkan Ranggalawe adalah putra Wiraraja. Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara dalam Prasasti Kudadu, dan keduanya sama-sama menghilang dalam Prasasti Sukamreta sebagaimana disinggung sebelumnya. Nama besar Ranggalawe rupanya melekat dalam ingatan masyarakat Jawa. Penulis Serat Damaruwulan atau Serat Kanda, mengenal adanya nama Ranggalawe, namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya. Maka, ia pun menempatkan tokoh Ranggalawe hidup sejaman dengan Damarwulan dan Minak Jinggo. Damarwulan sendiri merupakan tokoh fiksi, karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah, serta tidak memiliki prasasti pendukung. Dalam versi dongeng, Ranggalawe dikisahkan sebagai Adipati Tuban yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Perang Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Ketika Majapahit diserang oleh Minak Jinggo Adipati Blambangan, Ranggalawe ditugasi untuk menghadangnya. Dalam perang tersebut, Minak Jinggo tidak mampu membunuh Ranggalawe karena selalu terlindung oleh payung pusakanya. Maka, Minak Jinggo pun terlebih dulu membunuh abdi pemegang payung Ranggalawe yang bernama Wongsopati. Baru kemudian, Ranggalawe dapat ditewaskan oleh Minak Jinggo. Tokoh Ranggalawe dalam kisah ini memiliki dua orang putra, bernama Siralawe dan Buntarlawe, yang masing-masing kemudian menjadi bupati di Tuban dan Bojonegoro. Begitulah sedikit cerita tentang Ranggalawe sang kesatria bumi Tuban, yang sampai saat ini sosok Ranggalawe masih jelas ada dalam ingatan kita. Meskipun kita sendiri tidak mengetahui jelas tentang sebenarnya Ranggalawe, setidaknya kisah ini memberi sedikit penjelasan tentang sosok Ranggalawe.